seorang kiai, tapi juga penyair, pelukis, sekaligus penulis. Gimana ceritanya semua peran ini bisa nyatu dalam satu orang ya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas perjalanan luar biasa Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih akrab kita sapa Gus Mus. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana bisa seorang tokoh yang akarnya kuat banget di tradisi agama, tapi di saat yang sama juga jadi suara yang kritis dan ekspresif di dunia seni dan budaya? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang kita bakal bedah perjalanannya satu persatu. Kita mulai dari akarnya sebagai seorang kiai, terus kita lihat gimana suaranya sebagai penyair, goresan kuasnya sebagai pelukis, dan kisah-kisahnya sebagai penulis. Baru deh di akhir kita simpulkan warisan besarnya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya, dari jantung perjalanan hidup beliau, identitasnya sebagai seorang kiai. Jadi Gus Mus ini kayak kebanyakan santri zaman dulu adalah seorang santri kelana. Beliau ini keliling buat menimba ilmu. Dari pesantren Lirboyo di Kediri, lanjut ke Al-Munawir Krapyak di Yogyakarta, sampai balik lagi belajar di pesantren ayahnya sendiri di Rembang. Puncaknya, beliau terbang ke Kairo, Mesir, buat kuliah di Universitas Al-Azhar. Nah, disinilah wawasannya jadi makin luas. Nah, kedalaman ilmunya ini bukan kaleng-kaleng loh. Buktinya, lihat aja perannya di Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jabatannya itu keren-keren banget. Dari Rais Syuriah PBNU, Wakil Rais Aam, sampai jadi penjabat Rais Aam. Itu posisi tertinggi di NU. Ini nunjukin kalau otoritas keilmuan dan kepemimpinannya itu diakui banget. Tapi Gus Mus itu bukan cuma pemimpin loh. Beliau itu ibarat jembatan ilmu. Rajin banget menerjemahkan kitab-kitab klasik dari bahasa Arab. Jadi karya-karya penting kayak tasawufnya Al-Ghazali atau dasar-dasar Islam yang tadinya mungkin susah diakses, jadi bisa dibaca dan dipahami oleh lebih banyak orang. Keren kan? Oke, dari dunia keilmuan yang mendalam, kita geser sedikit nih. Kita lihat sisi lain dari Gus Mus, sebuah suara yang nggak cuma terdengar di dalam pesantren, tapi juga di panggung yang lebih luas. Yuk kita kenalan sama Gus Mus sebagai seorang penyair. Dan ceritanya ini unik banget loh. Awalnya itu nggak sengaja pas di Kairo. Sahabatnya, siapa lagi kalau bukan Gus Dur, minta tolong Gus Mus buat ngisi halaman majalah yang kosong. Disuruh nulis puisi, sama bikin ilustrasi. Dari permintaan sederhana itu, lahirlah seorang penyair hebat. Gus Mus punya istilah sendiri buat puisi-puisinya. Puisi-puisi balsem. Metaforanya ini cerdas banget loh. Coba deh bayangin, balsem. Kalau diolesin kan rasanya panas, kadang nyelekit gitu ya. Tapi tujuannya kan buat nyembuhin. Nah, kayak gitulah kritik sosial di puisi-puisinya Gus Mus. Ngena, tapi nggak berniat melukai, justru buat perbaikan. Nah, ini dia nih, salah satu contoh puisi balsem yang paling terkenal. Coba deh kita baca. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Sederhana tapi nusuk banget kan? Puisi ini ditulis di zaman Orde Baru yang serba terkekang. Dengan bahasa sehari-hari, Gus Mus berhasil menangkap keresahan zaman itu. Tajam, langsung ke intinya. Tapi jangan salah, jiwa penyairnya Gus Mus ini punya dua wajah. Di satu sisi, dia adalah kritikus sosial yang bahasanya lugas dan membumi. Tapi di sisi lain, beliau adalah seorang sufi yang puisinya dalam banget, merenungkan hubungan mesra antara manusia dengan Tuhannya. Coba kita resapi baris-baris ini. Aku bersaksi tiada kekasih kecuali kau. Aku bersaksi tiada kekasih kecuali kasihmu. Wah, indah banget ya. Ini nuansanya sufi banget, mengingatkan kita sama penyair-penyair besar kayak Rumi. Di sini, Gus Mus pakai bahasa cinta, bahasa kekasih, buat ngomongin soal keimanan dan kerinduan hamba pada Sang Pencipta. Oke, dari kekuatan kata-kata, sekarang kita pindah ke kekuatan gambar. Ternyata Gus Mus juga menuangkan keresahannya lewat kuas dan cat. Yuk kita lihat Gus Mus sebagai seorang pelukis. Ternyata benih cintanya pada seni lukis itu udah ada dari dulu. Waktu masih jadi santri di Yogyakarta, beliau punya hobi yang unik. Suka diam-diam nontonin maestro lukis Indonesia, Avandi lagi kerja. Dari situlah mata seninya pelan-pelan terasa. Nah, ini salah satu karyanya yang paling kontroversial. Judulnya Berzikir Bersama Inul. Lukisan ini sempat bikin heboh di tahun 2003.
Tapi maksud Gusmus itu sebenarnya dalam banget. Lewat lukisan ini, beliau mau nyindir kemunafikan kita sebagai masyarakat. Kok kita heboh banget menghujat seorang penyanyi dangdut, tapi di sisi lain kita diam aja sama korupsi atau ketidakadilan yang lebih besar. Kena banget kan kritiknya? Belum selesai loh, perjalanan kita berlanjut lagi sekarang ke dunia prosa. Sebagai penulis cerita pendek, Gusmus ini jeli banget menangkap detail-detail kehidupan di sekitarnya. Dan karyanya nggak main-main loh. Cerpennya Gus Ja'far jadi cerpen terbaik Kompas. Kumpulan cerpennya lukisan kaligrafi juga dapat penghargaan sastra Mastera. Yang menarik dari cerita-ceritanya itu, temanya sering soal kehidupan pesantren. Tapi beliau nggak gambarin dunia itu sebagai hitam putih. Justru Gusmus seneng banget menjelajahi area abu-abu dalam hidup, di mana nilai-nilai lama dan baru itu seringkali berbenturan. Kompleks, tapi jujur. Nah, setelah melihat semua peran yang beda-beda ini, kiai, penyair, pelukis, penulis, terus apa dong benang merahnya? Yuk kita coba satukan semua ini jadi sebuah gambaran utuh tentang warisan beliau. Warisan Gusmus itu bisa kita lihat berdiri di atas 4 pilar yang saling menopang. Ada pilar ulama, penyair, seniman, dan semuanya itu ujung-ujungnya bermuara pada satu hal, humanisme. Rasa welas asih pada sesama manusia yang akarnya kuat dari spiritualitas dan tasawuf. Sebuah pandangan yang melihat setiap manusia sebagai cerminan ilahi. Kalau ditanya, apa sih misi hidup Gusmus? Mungkin kalimat ini bisa jadi jawabannya. Ini adalah inti dari pidato beliau waktu menerima gelar doktor kehormatan. Misinya adalah mengembalikan keindahan Islam. Bukan cuma Islam sebagai ritual, tapi Islam yang keindahannya terpancar lewat seni, budaya, dan tentu saja kemanusiaan. Oke, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Di zaman sekarang, di mana kita semua dituntut jadi spesialis di bidang masing-masing, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari sosok Gusmus? Sosok yang justru menunjukkan kekuatannya dengan merangkul begitu banyak hal, menyatukan berbagai dimensi kehidupan dalam dirinya. Menarik untuk dipikirkan kan?